bulan ini gitu ya, teman-teman, jadi spiritual health, kesehatan rohani, makanya saya pakai baju bola. Saya pengen sehat. Ini tim favorit saya, buat yang nggak tahu, ini tim favorit saya ya, AC Milan. Milan di dada saya. Oke. Jadi saya sering, makanya saya pengen menyesuaikan sama temanya gitu ya. Jadi saya pakai baju bola. Oke. Teman-teman, siapa yang pernah ke dokter? Yang pernah ke dokter angkat tangan. Ibrahimovic. Yoi, Zlatan is back ya. Oke. Yang pernah ke dokter angkat tangan? Oke. Alright. Semua pernah ke dokter ya? Oke. Kalau kalian ke dokter tuh itu karena kalian sakit lah ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kalian kan nggak ke dokter karena kalian lapar kan? Enggak ya. Kalau kalian lapar mah kalian nggak ke dokter gitu ya. Kalian ke Kang Pecel gitu ya, Kang Toprak gitu ya. Tapi kalian ke dokter because you are sick, you are unhealthy at least. Oke. Ketika kalian diperiksa sama dokter karena kalian sakit tuh, setelah selesai diperiksa, biasanya dokternya nyuruh kalian apa? Oke. Oke. Bukan kira-kira sih. Ketika kalian selesai diperiksa sama dokter, resep yang dikasih dokter tuh yang selalu sama di setiap sakit penyakit tuh apa? Pasien bilang istirahat. Kalian mau sakit apa juga, mau jerawatan segede kepalan tangan di muka gitu ya. Oke. Itu apapun penyakitnya, walaupun resep obatnya berbeda, tapi ada satu resep yang selalu sama, teman-teman. Resepnya selalu sama buat segala macam penyakit, yaitu istirahat. Bener ya? Dokter pasti bilang, istirahat ya, jangan kebanyakan keluar gitu. Jangan kebanyakan ke mall gitu. Udah nggak boleh lagi sekarang, udah nggak bisa lagi sekarang ya. Nggak boleh sering-sering lah, bisa sekali-sekali tapi jangan sering-sering lah. Nggak kayak dulu kan dulu 7 hari seminggu ke mall gitu kan ya. Setiap saat ke mall gitu ya. Saya tadi lihat ada GB Jatinegara. Ada mall Jatinegara gitu. Jatinegara aja ada mall ya. Perasaan saya ada stasiun di situ. Jadi tinggal lompat dari kereta. Wah, ke mall gitu ya. Terus pasti bilang gini, jangan ke mall dulu ya, istirahat. Teman-teman, the most important thing is actually the very simple one. Hal yang paling penting sebenarnya itu adalah hal yang paling sederhana. Dan seringkali kita lupa tentang hal itu. Seringkali kita berpikir supaya gua sehat, supaya gua kuat, gua mesti minum multivitamin, atau gua mesti makan makanan yang sehat, atau gua mesti olahraga. Oh ya, itu semua benar. Kak James nggak bilang itu salah. But coba kalian renungkan lagi pertanyaan Kak James tadi. Ketika kalian semua pernah ke dokter, resep yang selalu sama. Resepnya sama loh. Apapun jenis penyakitnya, ada resep yang sama. Dan itu paling sederhana, yaitu istirahat. Matius pasal 11:28. Teman-teman yang udah jadi pengurus youth atau pengurus anak-anak muda gitu ya, aktivis kegerakan muda, udah 2000 tahun kalian jadi aktivis kegerakan muda gitu ya. Kalian pasti hafal ini Matius 11:28. Yesus ngomong begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahasa Inggris bilang ini teman-teman. Come to me all ye heavy burden and heavy laden, for I will give you rest. Dalam bahasa Inggris dia nggak pakai kata relief, tapi dia pakai kata rest. Bahasa Indonesianya rest apa? Istirahat. Tuhan Yesus ngomong gitu. Ketika kita lagi ngerasa letih lesu, beban berat, itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita datang ke Yesus
dan dia akan kasih rest ke kita. Tetapi pandemi ini teman-teman ngajarin kita sesuatu. Bahwa kita nggak perlu berbeban berat atau letih lesu dulu gitu untuk istirahat gitu. Ya, pandemi ini kan ngajarin kita itu kan ya, bahwa ternyata kita nggak perlu sakit dulu untuk istirahat gitu. Kita nggak perlu letih lesu berbeban dulu untuk ngalami istirahat, enggak. Udah diistirahatin di rumah gitu ya. Ya teman-teman, sepanjang dari bulan Maret sampai sekarang kita semua oke lah, nggak kita semua deh. Kita ngalamin yang namanya kegiatan kita tidak lagi seperti dulu. Kita jauh lebih banyak di rumah. Kenapa? Karena memang Organisasi Kesehatan Dunia WHO nyaranin kita di rumah. Lebih baik untuk istirahat di rumah. Kerja dari rumah pasti nggak secapek kerja di kantor atau kuliah dari rumah, nggak secapek kuliah di kampus kan teman-teman. Ngajar di rumah, saya ngajar dari rumah itu nggak secapek ngajar di kampus. Maksud saya nggak secapek ngajar di kampus adalah kalau saya dari BSD ke Depok, saya ngajarnya di Depok, itu udah makan waktu berapa lama gitu ya? 1,5 jam gitu. Oke? Kalau naik mobil masih oke lah gitu, masih nggak kena panas. Tapi kalau kadang-kadang saya naik motor gitu, 1,5 jam dari BSD ke Depok, lumayan gempor ya. Oke? Dan nggak selelah kegiatan kita seperti sebelumnya. Kak James pengen bilang gini, untuk maintain spiritual health, ada satu hal sederhana yang sebenarnya Tuhan Yesus udah kasih ke kita, atau Tuhan Yesus udah tawarin ke kita. Di Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus bilang gini, aku mau kasih kamu rest, aku mau kasih kamu istirahat, aku mau kasih kamu istirahat yang memberikan kelegaan. Dan menurut ilmu kedokteran, istirahat adalah cara paling tepat. Tadi kita udah sepakat sama-sama. Untuk memulihkan keadaan atau kesehatan tubuh kita secara fisik. Dan listen to me, apa yang terjadi di fisik, itu juga terjadi dalam alam roh. Itu juga terjadi dalam manusia rohani kita. Jadi kalau manusia fisik kita perlu istirahat, it means manusia roh kita juga perlu istirahat. Maksudnya perlu istirahat bukan berarti kita berhenti melayani Tuhan. Enggak. Maksudnya perlu istirahat tuh, ini yang Kak James mau sampaikan malam ini. Oke? Banyak banget sebenarnya tentang spiritual health, but malam ini Kak James nggak mau panjang-panjang. Ini khotbah yang kalau khotbah lengkapnya mungkin sekitar 2,5 jam ya teman-teman ya. Jadi kalian kan nggak mau kan di sini 2,5 jam ya nggak sih? Kalian kan pengennya Netflix and chill gitu ya. Oke? Jadi Kak James cuma pengen bahas tentang restnya aja, oke? Restnya aja. Kita ngomongin soal rest malam ini. Matius 11:28, marilah kepadaku yang semua yang letih lesu dan beban berat, sebab aku akan memberikan rest kepadamu. Teman-teman, hal pertama, istirahat. Di mana kita istirahat? Si dokter tuh akan bilang, kamu istirahat, jangan keluar rumah gitu. Ya nggak sih? Ketika pandemi ini terjadi kan, hal pertama yang dikasih tahu adalah lokasi di mana kita bisa aman dan sehat. Benar nggak? Jangan keluar rumah. Bahkan Telkomsel tuh, kalau kalian pakai provider Telkomsel, selalu ada di atasnya tuh. Dulu ya, T-Cell di rumah aja gitu ya. Dulu ya. Kalau sekarang kan T-Cell pakai masker. Dulu T-Cell di rumah aja, ya nggak sih? Jadi hal pertama tentang maintaining our spiritual health itu adalah tentang lokasinya, teman-teman. Kalau lokasi istirahat kita salah, maka kesehatan kita juga ikut-ikutan salah. Kesehatan kita nggak bertambah baik, kesehatan kita malah tambah buruk. Kalau kamu beli istirahat di tengah-tengah konser BTS, itu bukan istirahat. Itu perlu lokasi yang tepat. And where do we rest to maintain our spiritual health? In the presence of God. Lokasinya yang pertama. Where do we rest?
untuk maintain our spiritual health. Apa bahasa Indonesianya maintain our spiritual health itu? Menjaga kesehatan rohani kita, gitu ya, di dalam hadirat Tuhan. Gak ada tempat lain, teman-teman, selain hadirat Tuhan. Gak ada. Kalian suka nyanyi lagu ini kan? Kak James kalau share tuh sukanya sambil nyanyi ya. Jadi maaf ya. Maafkan suara saya kalau fals gitu ya. Oke. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Yang tahu nyanyi sama-sama. Bilang memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Teman-teman, Yesaya pasal 40 ayat 31 bilang begini. Tapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan, dia akan sumpah sama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Oke? Raja Wali mendapatkan kekuatan baru dengan kekuatan sayapnya itu, teman-teman. Itu adalah ketika dia naik ke atas gunung yang tinggi. Lalu dia diam di sana. Dia istirahat di sana. Dia naik ke atas puncak gunung batu yang paling tinggi, lalu dia istirahat di sana, dia diam di sana. To restore his strength. Untuk memulihkan kekuatannya. To maintain the health. Ketika teman-teman mau maintain, mau jaga spiritual health kalian. Kalian mau memperoleh kekuatan baru di next level yang baru yang Tuhan sudah siapin buat setiap kalian, teman-teman. Listen to me, gak ada cara lain kecuali kalian diam di dalam hadirat Tuhan. You need to be in the presence of God. Kita suka nyanyi, Your presence is heaven to me. Hadiratmu sorga bagiku. Tapi kita gak suka ada dalam hadirat Tuhan. Ya bohong. Sama seperti seekor Raja Wali yang ingin memperbaharui kekuatannya. Di saat-saat pandemi kayak gini, teman-teman, kita pasti gampang banget bete, kita gampang banget kesel, apalagi orang ekstrovert kayak Kak James, kayak saya. Saya ini pengennya ketemu orang gitu ya, apalagi kalau share kayak gini pengennya ketemu langsung gitu. Tapi sekarang harus ngelihatnya layar di rumah gitu setiap hari. I just can't stand it gitu. Saya nggak tahan. But Tuhan ngajarin saya. Lewat semua keadaan itu Tuhan ngajarin saya. Yuk, diam dalam hadirat Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan tuh itu tuh perkara yang Daud nih ya. Raja, oke? Ini nggak ada kita ini bukan raja nih ya. Tapi Daud tuh raja. Raja tuh artinya dia punya semuanya, teman-teman. Dia punya duit, dia punya istana, dia punya pelayan. Tapi dia bilang gini, lebih baik aku 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yuk, malam ini ketika kita pengen belajar soal spiritual health, ketika kita mau maintain our spiritual health, teman-teman yuk. Termasuk Kak James. Kita sama-sama terus ada dalam hadirat Tuhan. Yang mau kasih jempol. Thank you, Jesus. Habis lokasinya, oke, where do we rest? Gitu ya. Yang kedua, ketika kita istirahat, when we are resting in the presence of God, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, terus kita ngapain? Kalau kita secara fisik gampang tuh kalian bisa ngasih saya rekomendasi nonton Netflix apaan. Tapi ketika kita dalam hadirat Tuhan, what do we do? Ketika kita dalam hadirat Tuhan, apa yang kita lakukan?
Teman-teman, ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita cuma bisa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. That's all. Benar nggak sih? Berdoa artinya berkomunikasi sama Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin kalian bilang, Kak James, suaraku tuh kalau musik main di G, aku nyanyinya di Z loh Kak James. Oke. Listen to me. Kupingnya Tuhan tuh ya, itu punya tune pitcher sendiri gitu. Jadi walaupun kamu nyanyinya di Z, Tuhan tetap lihat hati kamu. Tuhan tetap lihat hati kamu yang datang ke Dia untuk bilang, Tuhan, aku mau ada dalam hadirat-Mu. Aku mau berdoa, aku mau memuji, aku mau menyembah. Teman-teman, ketika kita diciptakan, gitu ya. When we were created, ketika manusia diciptakan, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, kisah penciptaan manusia. Kira-kira, bayangin ya. Kita diciptakan di hari keberapa? Manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Oke? Hari ke-6. Berarti pengalaman pertamanya manusia ketika dia jadi manusia, hidup jadi manusia yang hidup. Pengalaman pertamanya adalah menikmati hari istirahatnya Tuhan. Benar nggak sih? Benar nggak? Manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6 dong. Manusia jadi nih. Oke? Pengalaman hari pertamanya dia. Berarti kan hari setelah hari ke-6 kan? Hari setelah hari dia diciptakan. Yaitu hari ke-7. Apa yang terjadi di hari ke-7? Alkitab catat begini. Allah beristirahat. Dan Allah melihat semua yang dia ciptakan sungguh teramat. Apa yang dilakukan manusia di hari ke-7? Pengalaman pertamanya sebagai ciptaan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia cuma menikmati Tuhan. Dia menikmati keagungan Tuhan. Dia menikmati keindahan Tuhan. Dia menikmati segala yang Tuhan punya. Kalau istilah kita sekarang, itu adalah kita berdoa, memuji, menyembah di dalam hadirat Tuhan. Come on, gimana cara kamu ungkapin rasa menikmati hadirat Tuhan? Selain kita nyembah Tuhan, selain kita muji Tuhan, selain kita ngungkapin perasaan kita ke Tuhan lewat doa kita. Doa itu bukan cuma sekedar memohon sesuatu, oh iya itu doa. Doa itu bukan cuma sekedar doa buat bangsa negara, oh yes itu doa. Tapi salah satu bagian doa adalah ketika kita ngutarain apa yang ada di hati kita kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan kau baik, Tuhan kau luar biasa, Tuhan engkau dahsyat. Kita kembali ke awal mula ketika manusia diciptakan. Yaitu menikmati Tuhan. Listen to me. Kalau Kak James masih kuat sampai hari ini teman-teman. Kalau saya masih boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena saya selalu nginget kebaikan Tuhan. Saya selalu nginget kebaikan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan lagi kasih lagu. Tuhan lagi kasih lagu ini jadi rema buat Kak James. Kak James nggak tahu kalian tahu lagu ini apa enggak, but Kak James mau nyanyi sedikit aja. Lagu ini bilang ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Sepanjang pandemi ini lagu ini lagi jadi rema banget buat Kak James.
Bahwa seumur hidupku Tuhan kau tetap setia. Seumur hidupku Tuhan tetap baik. Di dalam hadirat Tuhan kita selalu menikmati kebaikan Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan. Ingat terus kebaikan Tuhan. Itu yang bikin kita bertahan. Tapi Kak, pas pandemi ini aku malah diputusin. I know, putus itu rasanya sakit. Tapi dengar baik, Tuhan jauh lebih baik. Yang setuju bilang amin. Yang baru diputusin bilang amin juga. Oke. Teman-teman, wajah pertama yang manusia lihat ketika dia buka mata, ketika dia diciptakan, adalah wajahnya penciptanya. Come on. To maintain our spiritual health, kita perlu setiap hari pandang wajah Tuhan. Amin. Mandang wajah Tuhan. Lihat wajahnya dalam hadiratnya. Sembah dia, puji dia. Ungkapin isi hati kamu. Sometimes kita ngerasa apa yang kita pikirin gagal. Kak James juga gitu, sepanjang 2020 ini. Dari 2019 Kak James sudah bikin rencana, 2020 ini mau liburan kemana, mau jalan-jalan kemana, mau ngerayain ulang tahun pernikahan di mana. But suddenly, rencana saya semuanya gagal. Tapi ketika saya berani untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan. Ketika saya tetap memutuskan, Tuhan aku gak mau lari dari hadirat-Mu. Rencanaku boleh gagal. Tuhan kasih tahu rencananya dia yang lebih indah. Setelah 6 tahun saya menikah. Semua orang udah cibirin saya, James gak bisa punya anak, James gak bisa punya anak. Tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, dia nyatain rencananya, teman-teman. Suddenly, istri saya hamil. Tuhan baik. Dia baik banget. Yang terakhir, abis itu ngapain? Teman-teman, maintaining our spiritual health, not just one-time action. Not just one-time action. Jaga kesehatan rohani kita itu bukan cuma sekedar tindakan satu kali doang. Oke? Jaga kesehatan itu adalah tindakan yang terus-menerus. Kamu nggak bisa sehat kalau sehari kamu di rumah, pas kamu disuruh dokter istirahat di rumah, kemudian besoknya kamu udah jalan-jalan ke mall lagi, nggak bisa sehat kayak gitu. Eventually, you will catch the same illness. Yang terakhir, yang ketiga. To maintain our spiritual health, untuk jaga kesehatan rohani kita, kita perlu continuity. Kita perlu kontinuitas. Apa bahasa Indonesia? Continuity. We need to have the continuity of relationship in the presence of God. Kita harus memiliki continuity of relationship di dalam hadirat Tuhan. Gak bisa kalau cuma sehari doang. Gak bisa kalau cuma malam ini doang di Empower Generation. Gak bisa kalau cuma hari Minggu doang. Gak bisa cuma kalau di ibadah youth doang. Gak bisa cuma kalau di komsel doang. Gak bisa cuma kalau di komunitas doang. Gak bisa. Setiap hari, setiap saat kamu harus punya hubungan yang kontinu. Terus ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kalau cuma sekali-sekali doang teman-teman, kesehatan kamu gak mungkin terjaga. Kak James ini dulu pernah fitness, teman-teman. Seriously, saya dulu ke gym. Zaman fitness tuh lagi trendingnya tuh, apalagi anak selatan kan ya. Maaf ya, saya anak selatan ya. Jadi anak selatan tuh pada ke gym semua, celebrity fitness, oke, Gold Gym, Fitness First. Semua teman-teman saya pada fitness. Oke, gua fitness, gue bilang. Bener loh, saya fitness 3 bulan pertama saya fitness. Jadi nih otot-otot, jadi perut 8 packs, teman-teman. 8 packs. Ronaldo juga kalah perutnya sama perut gue zaman dulu. Oke? Tapi ketika habis 3 bulan, masuk bulan Desember kan soalnya. Bulan Desember tuh bingung babi dan babi. Hilang deh tuh 8 pack, 6 pack yang udah dibangun selama 3 bulan.
Cuma dalam hitungan hari, hilang. Mau bikin gitu lagi, udah malas teman-teman. Listen, to maintain our spiritual health nggak bisa cuma sehari doang. Bahkan pengalaman Kak James nggak bisa cuma 3 bulan doang. Oke, nggak bisa. Harus setiap saat kita ada dalam hadirat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Come on. Harus setiap saat teman-teman. Nggak bisa. Kita perlu terus ada dalam hadirat Tuhan. Kamu mau rohani, kamu sehat. Kamu nggak mungkin bisa sehat kalau kamu keluar dari hadirat Tuhan. Segala sesuatu itu terjadi di dalam hadirat Tuhan. Apa yang mustahil jadi mungkin, itu ada dalam hadirat Tuhan. Bahasa Inggrisnya hadirat Tuhan adalah the presence of God. Teman-teman, if you rest in the presence of God, kalau kamu beristirahat, menikmati hadirat Tuhan. Listen to me, presence, terjemahan bahasa Inggrisnya adalah ketika pribadi itu hadir. Dan mujizat itu selalu terjadi ketika Tuhan hadir. Amin. Kemanapun Yesus melangkah selama dia melayani di atas muka bumi ini. Dimanapun dia hadir, di situ jadi mujizat. Satu hari dia cuma ikutin mamanya. Dia cuma mamanya bilang, sus ayo ikut mama. Sorry, bukan sus. Shua, kan namanya Yeshua bahasa Ibrani. Shua, ayo ikut mama. Mama mau kemana? Mama mau kondangan, tetangga sebelah nikah. Oke. Yesus ikut mamanya ke kondangan. Oke. Yesus sudah siap-siap pengen makan ayam dan ayam. Oke. Yesus sudah siap makan. Tiba-tiba suddenly di kondangan itu, wedding organizer-nya bilang gini sama yang punya pesta. Om, anggur habis bro. Oke. Mereka udah pengen cari anggur yang lain nih di luar sana gitu. Lalu tiba-tiba Yesus cuma ikutin emaknya kondangan. Tapi karena dia hadir di situ, tiba-tiba sesuatu yang mustahil. Air bekas cucian kaki, air pembasuhan kan, Alkitab bilang gitu. Bekas cucian kaki, cucian tangan. Zaman dulu mungkin belum ada COVID, tapi kalau zaman sekarang itu isinya virus-virus semua. Oke, listen to me. Follow me ya, ikutin saya. Saya cuma punya 3 menit lagi. Follow me. Air yang isinya kotor, air yang kalau di hari ini itu isinya berbagai macam virus yang ditakuti bakal bisa menular ke setiap kita. Air yang harusnya langsung dibuang. Tapi ketika Yesus hadir, air yang gak berguna, air yang gak dianggap orang, air yang bukan menjadi highlight dari pesta, tiba-tiba dijadikan Yesus highlight dari pesta. Mungkin kamu anggap hidup kamu nggak berguna. Mungkin kamu pernah ketemu teman kamu yang anggap hidupnya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin hidupnya udah terbuang. He is an outcast, she is an outcast. Dilupain sama orang-orang. Sama kayak air pembasuhan itu. Dia cuma dibiarin di situ, orang-orang cuci tangan, cuci kaki di situ, habis itu ditinggal gitu aja. Listen to me. Ketika Yesus hadir, when he is present, in his presence, di tengah-tengah kehadirannya, yang harusnya dibuang, Tuhan tampilkan jadi tampilan utama. Tuhan tampilkan jadi sorotan highlight utama. Yes, amen. Presence of God is not only a visitation. Hadirat Tuhan bukan cuma sekedar visitasi atau kunjungan. Kayak kita mengunjungin mall, enggak. Hadirat Tuhan harus jadi habitation. Hadirat Tuhan harus jadi tempat tinggal, tempat kediaman. We need to habit in the presence of God. Terus menerus. Maintaining our spiritual health. Jaga kesehatan rohani kita. Istirahat. Hal paling sederhana. Yang di semua dokter untuk semua penyakit resepnya sama nih, istirahat. Di mana istirahatnya? Hadirat Tuhan. Ngapain? Doa, memuji, menyembah, nikmatin hadirat Tuhan. Yang ketiga, terus-menerus ada dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Dan kamu akan lihat, hidup kamu pasti mengalami perubahan. Dari satu tingkatan kepada tingkatan yang baru. Dan kamu akan melihat
pekerjaan Allah yang dahsyat dalam hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.